dalam surah Al-Anbiya 25, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Dan tidaklah kami utus sebelummu dari seorang rasul kemudian kami wahyukan kepadanya bahwa dia tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku, maka sembah aku. Dari ayat-ayat ini semua menunjukkan bahwa prioritas dakwah seluruh para nabi adalah tauhid. Itu inti. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan tidaklah kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul di mana tugasnya menyerukan kepada manusia, sembahlah Allah dan jauhi sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita masih membahas kitab Tauhid. Dan sekarang masuk pada bab ad-du'a'u ila syahadati an la ilaha illallah. Bab tentang pentingnya menyeru manusia kepada persaksian tauhid la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini pengarang membawakan satu dalil Al-Quran dan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, surah Yusuf ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kalian kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini diletakkan pengarang sebagai dalil tentang pentingnya kita menyeru manusia ke dalam tauhid, dan itu manhaj Nabi yang diserukan kepada umatnya agar kita semua serentak mendakwahkan tauhid. Karena tauhid adalah jalan Nabi, sunnah Nabi dan manhaj Nabi. Maka siapapun yang ingin berdakwah, maka utamakan dakwah tauhid sebelum dakwah yang lainnya. Seperti yang dilakukan Nabi Allah Yusuf dalam penjara, di mana Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam walaupun dalam penjara, beliau berusaha mendakwahkan kepada orang-orang yang di penjara untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dari sini menunjukkan dakwah itu tidak terbatas tempatnya. Baik, sebelum kita bahas dalil-dalil dari pengarang ini, kita akan menjelaskan tentang keutamaan dakwah tauhid itu sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa di antara keutamaan mendakwahkan ke dalam tauhid, pertama, bahwa mengajak manusia ke dalam tauhid itu hakikatnya kita telah mengikuti jalan Nabi dalam berdakwah.
Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Dan tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad dari kalangan rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa sesungguhnya dia Allah adalah sesembahan yang tidak berhak disembah kecuali saya, maka sembahlah saya. Dari sini kita tahu bahwa kalau kita mendakwahkan manusia ke dalam tauhid, hakikatnya kita sedang berdakwah mengikuti dakwah cara Nabi. Yang kedua, ketika kita berdakwah kepada manusia, mendakwahkan tauhid, kemudian ada satu orang yang sadar karena dakwah kita. Umpamanya antum punya saudara suka ke dukun, kemudian kita nasihati jangan ke dukun. Atau punya saudara yang suka gemar menyimpan jimat tangkal dan yang semacamnya, akhirnya ditinggalkan setelah antum berdakwah kepadanya. Maka dalam Islam, satu orang yang kita berikan hidayah ke dalam tauhid itu lebih baik daripada dunia yang banyak. Dan itu sebagaimana nasihat Ali, nasihat Rasul kepada Ali radhiyallahu an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ali, fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Demi Allah, wahai Ali, kalau sekiranya ada satu orang lantaran lisan mendapatkan hidayah, maka itu lebih baik daripada engkau mendapatkan unta merah. Dan unta merah di zaman itu adalah kendaraan termewah dan termahal. Kalau mau dikiaskan di zaman sekarang, sebutkan mobil yang paling megah, yang paling mahal, yang harganya miliaran itu. Maka mobil yang harga miliaran itu tidak lebih baik daripada orang yang kita dakwahi sehingga dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala ke dalam tauhid. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji siapapun orang yang mengajak manusia ke dalam tauhid. Bahkan dikatakan sebaik-baik ucapan. Disebutkan dalam surah Fussilat, tepatnya ayat 33. "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapa lagi yang lebih indah perkataannya, lebih bagus ucapannya dibandingkan orang yang mengajak manusia ke dalam Allah, maksudnya ke dalam tauhid, dan dia melakukan amal saleh dan berkata sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang pasrah kepada Allah. Dari ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mendakwahkan tauhid, kata-katanya adalah kata-kata terindah di dunia. Kemudian yang keempat, orang yang berdakwah kepada tauhid, kalau ada satu orang kita berikan hidayah, kemudian dia mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala, mau meninggalkan kesyirikan dan kembali kepada tauhid, kalau seandainya dia sadar, yang tadinya sering ke dukun akhirnya meninggalkan dukun, yang tadinya suka dengan tangkal dan jimat dia pun meninggalkan jimat, kemudian dia rajin salat, puasa, zakat dan begitu seterusnya lantaran dakwah kita, maka semua aktivitas ibadah orang yang didakwahi oleh kita, semua pahalanya akan diraup oleh kita tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Jadi kalau dia melakukan amal saleh setelah dia sadar, maka semua amal saleh yang dilakukannya mengalir pahalanya kepada kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Siapa yang mengajak manusia ke dalam hidayah, terutama hidayah tauhid, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dari sini kita tahu pentingnya meraih multi level pahala dalam berdakwah tauhid ini. Satu kali kita sadarkan orang, sudah sadar, sudah selesai. Tapi dengan pahala atau amalan yang orang itu lakukan,
dengan duduk-duduk saja kita sudah ditransfer pahala. Dan ini keistimewaan orang yang berdakwah ke dalam tauhid. Kemudian juga yang keempat, yang kelima, bahwa mendakwahkan tauhid, mendakwahkan manusia ke dalam tauhid, hakikatnya dia itu sedang meraih sebuah kesuksesan yang nyata di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 104, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Kalian adalah sebaik-baik umat yang menyeru manusia kepada kebaikan, menyeru manusia ke dalam yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Dan tidak ada perkara yang lebih mulia untuk diseru melebihi tauhid. Jadi orang yang mendakwahkan manusia ke dalam tauhid, hakikatnya dia sedang meraih keberuntungan, beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Bahkan dikatakan sebaik-baik umat yang dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya kepada manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebutkan ada 3 hadis yang harusnya kita terangsang untuk terus mendakwahkan manusia ke dalam tauhid. Hadis yang pertama, sebagaimana tadi saya sudah katakan, bahwa seorang pendakwah akan mendapatkan pahala orang yang didakwahinya. Man dalla ala khairin kafa'ili. Orang yang menyeru manusia ke dalam kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang tersebut. Yang kedua, dia akan mendapatkan pahala yang mengalir bukan hanya di dunia tapi sampai ke akhirat. Kemudian yang ketiga, bahwa orang yang mendakwahkan dakwah tauhid, maka dia akan mendapatkan pahala yang jauh lebih baik daripada dunia dan juga isinya. Dan banyak lagi keistimewaannya orang yang mendakwahkan manusia ke dalam tauhid. Lalu apa faedahnya? Apa manfaat dan juga hasilnya? Kenapa Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW serta para ulama salaf sangat menganjurkan kita memulakan dakwah itu mengajak manusia ke dalam tauhid? Selain daripada mencontoh Rasul, karena Rasul juga 13 tahun di kota Mekah itu juga hanya mendakwahkan la ilaha illallah saja. Tidak pernah bicara soal salat, puasa, zakat, hanya mendakwahkan kalimat la ilaha illallah selama 13 tahun. Baru setelah periode Madinah 10 tahun, baru Rasul mengembangkan dakwah kepada tema-tema yang lainnya. Ulama mengatakan bahwa buah daripada mendakwahkan tauhid itu manfaatnya kembali kepada pribadi dan masyarakat. Pertama, bahwa mengajak manusia ke dalam tauhid hakikatnya mengajak kepada satu kalimat yang bisa mempersatukan manusia. Karena tidak mungkin umat bersatu kecuali di atas tauhid. Kalau orang tidak bersatu di atas tauhid, lalu bersatu di atas apa? Jadi hakikatnya kita sedang mendakwahkan umat ke dalam tauhid itu untuk mewujudkan wahdatul ummah, menyatukan umat biar tidak berpecah. Yang kedua, mendakwahkan manusia ke dalam tauhid itu hakikatnya kita sedang meninggikan kalimat Allah di permukaan bumi. Dan dengan itulah kita bisa memadamkan cahaya musuh-musuh kita. Yang hendak mereka memadamkan cahaya kita, kita padamkan mereka dengan cahaya tauhid. Bahkan lebih daripada itu, kalau kita memulakan dakwah tauhid kepada masyarakat, hakikatnya kita sedang membersihkan masyarakat ini dari kemungkaran. Karena orang kalau sudah paham tauhid, maka kesyirikan atau dosa-dosa di bawah syirik itu pasti akan ditinggalkannya. Karena syirik dosa yang paling besar saja pasti ditinggalkannya, apalagi dosa di bawah itu. Kemudian juga di antara faedah kita mendakwahkan manusia ke dalam tauhid, maka sesungguhnya kita sedang merekatkan masyarakat kaum muslimin agar satu dengan yang lainnya saling mencintai, saling memberikan
kasih sayangnya, sebagaimana Rasul mengatakan, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahimihim wa ta'atufihim mithlul jasadil wahid idza ishtaka minhu udhun tada'alahu sa'irul jasadi bis-sihri wal humma. Permisalan seorang mukmin dalam kecintaan, kasih sayang dan kelembutan di antara mereka seperti satu jasad. Apabila satu bagian tubuh merasa sakit, maka semua jasad ikut merasakannya. Kata para ulama ketika memberikan catatan kepada hadis ini, tidak mungkin manusia saling mencintai, saling menyayangi, saling lembut satu dengan yang lainnya kecuali terbentuk karena tauhid. Hanya dengan tauhid kita bisa melembutkan hati manusia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan banyak lagi pengaruh dakwah tauhid ini. Kalau kita melihat ke dalam Al-Quran, bukti bahwa seluruh para nabi memulakan dakwah mereka dengan tauhid, kita bisa melihat beberapa ayat dalam Al-Quran. Pertama, surah Al-A'raf 59. Ketika Allah bicara soal Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, di antara perkataan Nuh kepada umatnya adalah u'budullaha ma lakum min ilahin ghair. Sembahlah Allah wahai umatku, dan tidak ada sesembahan selain daripada Dia. Kemudian surah Al-A'raf 65 menghikayatkan tentang kisah Nabi Allah Hud ketika berdakwah kepada kaumnya. Dia pun mengatakan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghair. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan selain Dia. Kemudian dalam surah Al-A'raf 73-nya Allah menjelaskan tentang dakwah Nabi Saleh kepada umatnya, di mana Nabi Saleh juga mengatakan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghair. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan selain Allah. Kemudian dalam surah Al-Ankabut 16, ketika Allah menghikayatkan tentang kisah Ibrahim, Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, u'budullaha wattaqu, sembahlah Allah dan bertakwalah kalian kepada Allah. Kemudian dalam surah Al-A'raf 85 menghikayatkan tentang kisah Nabi Syuaib, dia pun mengatakan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghair. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian sesembahan selain Dia. Termasuk Nabi Isa alaihi salatu wassalam dalam Al-Imran 51 mengatakan kepada kaumnya, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Sesungguhnya Allah Rabbku dan Rabb kalian, esakan Dia. Dan begitu juga dalam surah Al-Anbiya 25 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Dan tidaklah kami utus sebelummu dari seorang rasul kemudian kami wahyukan kepadanya bahwa dia tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku, maka sembah aku. Dari ayat-ayat ini semua menunjukkan bahwa prioritas dakwah seluruh para nabi adalah tauhid. Itu intinya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan ani ibudullaha wajtanibut taghut. Dan tidaklah kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul, di mana tugasnya menyerukan kepada manusia, sembahlah Allah dan jauhi sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu di antara mukaddimah pentingnya kita mendakwahkan manusia ke dalam tauhid. Nah, di sini pengarang membawakan sebuah ayat tentang pentingnya berdakwah manusia ke dalam tauhid, yaitu surah Yusuf ayat 108 ini. Kul, katakan ya Muhammad, hadhihi sabili, sesungguhnya ini jalanku, artinya ini caraku, ini agamaku, ini manhajku. Ad'u ilallah, ad'u ilallah, aku menyeru manusia menuju Allah Subhanahu wa taala. Artinya Rasul diperintahkan Allah agar menyeru manusia, mengajak manusia ke dalam Allah, maksudnya ke dalam tauhid. Ala basiratin, tentu bukan hanya menyeru, tapi menyampaikan dengan hujah yang nyata, dengan pengetahuan. Karena berdakwah tanpa ilmu itu bahaya, harus dengan hujah. Makanya kenapa kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Ushul Tsalatsa membuat satu bab tentang bab al-ilmu qabla al-qaul
bab al-ilmu Imam Al-Bukhari dalam sahihnya membuat bab al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Ilmu itu hendaklah didahului sebelum berkata-kata, artinya berdakwah dan juga mengamalkan. Karena tidak mungkin seseorang berdakwah dan mengamalkan tanpa ilmu pengetahuan. Di sini menunjukkan bahwa mendakwahkan tauhid harus di atas pengetahuan. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Kemudian di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala merintahkan Rasul juga untuk mengatakan subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemudian menyebutkan ayat ini, beliau menyebutkan dua riwayat bagaimana Nabi SAW memperhatikan tentang dakwah tauhid ini. Pertama, hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, dia mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'ad lama ba'athahu ila al-Yaman. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, pernah memanggil Mu'ad. Maksudnya Mu'ad ibnu Jabal, yang dikatakan manusia yang paling paham dengan halal dan haram. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mu'ad itu nanti pada hari kiamat dia akan melebihi para ulama bagaikan ratwah. Ratwah itu maksudnya kalau kita ambil batu kemudian dilempar sejauh mungkin, itulah Mu'ad menjangkau para ulama pada hari kiamat. Memang orang yang cerdas Mu'ad bin Jabal. Makanya Nabi SAW memilih dia untuk berdakwah. Dari sini menunjukkan bahwa seorang da'i saat berdakwah itu tidak serta-merta mengutus sembarang orang, tapi harus punya pengetahuan. Karena ada di masyarakat itu orang yang berdakwah ke sana kemari tidak punya pengetahuan. Apa yang kira-kira didakwahkan? Dia sendiri perlu pengetahuan dan perlu dakwah. Karena dakwah ini perlu ilmu. Makanya Rasul tidak memilih serta-merta para sahabat, tidak, tapi Rasul memilih yang terbaik di antara para sahabat. Mu'ad bin Jabal, manusia yang paling paham dengan halal dan haram. Tidak bisa kita ini kemudian door to door datang kepada manusia mendakwahkan tanpa pengetahuan. Apa yang didakwahkan nantinya? Orang yang tidak punya ilmu terkadang tidak tahu prioritas dakwah. Akhirnya mengabaikan dakwah tauhid, malah dakwah yang lain pula diprioritaskan. Sekalipun kemudian dia sadar, mungkin dia salat, dia puasa, dia zakat, dia sedekah, tapi kalau akidahnya masalah, kan buat apa dakwah? Bukankah akidah itulah yang menentukan diterima salat dan tidaknya, diterima sedekah dan tidaknya, diterima puasa dan tidaknya? Akidah itulah dibenarkan, diluruskan supaya semua amal setelahnya menjadi amalan yang diterima dan makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul ketika hendak mengutus seorang dai, memilih Mu'ad, manusia terbaik, untuk berangkat ke negeri Yaman. Kemudian di antara nasihat Rasul kepada Mu'ad adalah, ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Hai Mu'ad, nanti kalau sampai di Yaman, umat yang kau dakwah ini bukan seperti di sini orang-orang Quraisy atau seperti di Madinah, tidak. Di Yaman ini mayoritas ahli kitab. Mereka punya pengetahuan. Karena orang-orang yang disebut ahli kitab itu maksudnya Yahudi dan Nasrani. Mereka punya pengetahuan karena mereka punya kitab. Yang satu Taurat, yang satu Injil. Engkau akan mendatangi sebuah kaum, mereka ahli kitab. Apa kata Nabi SAW? Falyakun, di sini syahidnya, awal ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka pertama kali prioritas engkau mendakwai mereka, ajaklah mereka kepada persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dalam riwayat, ila an yuwahhidullaha, agar mereka mentauhidkan Allah. Lihat, Rasul mengutus Mu'ad dari Madinah menuju Yaman, jauh-jauh gitu ya, perjalanan yang cukup melelahkan, hanya untuk menyampaikan risalah tauhid. Kemudian kata Nabi SAW, fa'inhum ata'uka lidhalik, kalau mereka menerima dakwah tauhid, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawat. Kasih tahu mereka, setelah mereka tauhid, maka mereka harus menjalankan salat 5 waktu fi kulli yaumin wa lailah, pada setiap siang dan malam. Ini menunjukkan bahwa salat adalah amalan terbaik setelah tauhid. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, fa'inhum ata'uka lidhalik, kalau mereka sudah melaksanakan salat 5 waktu, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Sampaikan kepada mereka, Allah wajibkan zakat sedekah,
diambil dari orang kaya mereka, disalurkan kepada orang miskin mereka. Artinya zakat adalah rukun Islam terbaik setelah solat. Kemudian kata Nabi SAW, fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka juga sudah mentauhidkan Allah, sudah melaksanakan solat 5 waktu, sudah mulai menyampaikan zakat-zakat harta mereka. Kenapa Nabi SAW menyebutkan dua ini? Bukankah di sana ada puasa, ada haji? Kenapa hanya menyebutkan solat dan juga zakat setelah tauhid? Karena solat itu maslahatnya kepada pribadi, kalau zakat itu maslahatnya kepada orang lain. Yang satu ibadah badan, yang satu ibadah harta. Jadi maslahatnya timbal balik, ada yang kembali kepada diri sendiri, ada yang kembali kepada masyarakat. Satu memperbaiki diri sendiri, dengan solat kita memperbaiki diri sendiri sehingga kita tidak berlaku perbuatan keji dan kemungkaran. Adapun zakat untuk mensejahterakan masyarakat, supaya kalau masyarakat itu tidak kekurangan, mereka tidak berlaku kriminal, tidak berlaku kejahatan. Makanya ini diprioritaskan, solat dan zakat. Kalau mereka sudah mentaatinya, hati-hati wa qaraima amwalihim. Saat engkau mengambil zakat itu, mengambil sedekah itu, jangan mengambil harta yang paling dicintai pemiliknya, yang sedang-sedang saja, tidak terlalu buruk, tidak terlalu mewah. Kalau kambing itu bukan kambing pejantan atau bukan kambing kurus sekali, ambil yang tengah-tengahnya. Kenapa demikian? Wattaqi da'watal madlum. Hati-hati doa orang yang kau zalimi, karena kalau engkau mengambil yang berharga dari mereka, sama dengan kau zalimi. Dan hati-hati dengan doa orang-orang yang kau zalimi, wahai Mu'ad. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun, karena doa orang yang dizalimi itu antara dia dengan Allah tidak ada penghalang. Dari sini Nabi SAW mengajarkan kepada Mu'ad ibn Jabal untuk berlaku adil dan jangan melakukan kezaliman. Dan harusnya kita pun sama, kalau kita merasa bukan orang asli sini, kita ini perantau gitu ya, maka jangan berlaku zalim di rantau. Karena dakwah atau doa orang-orang yang kita zalimi ini di rantau ini beda dengan di kampung. Karena biasanya kalau sudah tersakiti di rantau ini, dia lebih sakit dibandingkan dia berada di kampung. Bisa saja doanya itu macam-macam sama kita. Makanya harus berlaku adil dengan manusia dan bermuamalah dengan cara yang baik. Dahulu di zaman para sahabat Nabi SAW, ada seorang sahabat namanya Sa'id bin Zaid, salah seorang, satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga dalam satu redaksi hadis. Dia bersengketa dengan seseorang soal tanah. Orang ini ngaku-ngaku tanahnya, pada tanahnya Sa'id bin Zaid. Akhirnya kemudian dia pun mengadu kepada khalifah. Kemudian karena tidak ada bukti, akhirnya khalifah meminta sumpah kepada orang yang mengaku-ngaku. Karena dia orang yang jahat, mau aja dia bersumpah. Maka Said marah, kemudian mendoakan keburukan kepada orang itu dan mengatakan, jika dia benar dan aku yang salah, aku siap diadab. Tapi jika aku yang benar, dia yang salah, panjangkan umurnya, banyakkan balanya, fakirkan hidupnya, dan jangan kau senangkan dalam kehidupannya selama dia hidup di dunia. Subhanallah, rupanya yang benarlah Said. Setelah dia berdoa seperti itu, maka orang yang merebut tanahnya di akhir hidupnya sangat mengenaskan hidupnya, tertimpa doa orang yang dizalimi. Begitulah ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla. Nabi sudah berwanti-wanti 14 abad yang silam, jangan berlaku jahat, karena orang yang jahat itu pasti ditimpa oleh doa orang yang dizalimi. Sampai Al-Burmuki, Yahya Al-Burmuki, yang ditangkap oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid karena kejahatan memerintahkan ketika menjadi gubernur Madinah. Dia ditangkap, dimasukkan penjara bersama anaknya Khalid Al-Burmuki. Ayahnya Yahya Al-Burmuki ini dulunya dihormati, dihargai karena gubernur Madinah. Jadi Khalid Al-Burmuki ini selaku anaknya, dia mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, dulu kita dihormati, disanjung, dipuji, tapi setelah itu semua kita masuk ke dalam penjara, manusia menghinakan kita. Maka Al-Burmuki mengatakan kepada putranya, boleh jadi ketika kita berkuasa ada rakyat yang kudzalimi, sehingga dia mendoakan doa keburukan kepadaku, sehingga doa itu melesat ke langit dan mengenai kita satu keluarga, sebagaimana kau lihat hari ini. Lihat bagaimana
kisah-kisah ini menunjukkan apa? Jangan sampai kita ini menzalimi orang lain. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, walahuma, dan juga hadis Bukhari Muslim dari hadis Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar. Nabi SAW pernah berkata di perang Khaybar. Karena kan ketika perang Khaybar itu kan benteng Khaybar itu tidak mau runtuh masalahnya. Dan itu kan peperangan terakhir melawan Yahudi. Rasul itu berperang di Madinah melawan Yahudi itu kan 4 kali. Lah yang terakhir melawan Yahudi dalam perang Khaybar. Lah Khaybar ini satu kota yang kaya dengan kurma. Dan di benteng, kan orang Yahudi suka buat benteng, sehingga susah ditembus. Sehingga Rasul itu mengirim pasukan berkali-kali tidak bisa merobohkan benteng. Sampai pada waktunya datang wahyu kepada Rasul memberitakan tentang kemenangan. Kemudian Rasul memberitakan para sahabatnya, di hadapan para sahabatnya Rasul mengatakan, la'u'tiyanna rayata ghadan. Besok di antara kalian ada yang aku akan berikan bendera kemenangan. Rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Tapi orang ini dikenal sangat cinta dengan Allah dan Rasulnya, sehingga Allah dan Rasulnya sangat mencintai. Yaftahullahu ala yadaihi, dan akan dimenangkan dengan tangannya. Bagaimana ini berita besar dari Nabi? Benteng Khaybar nggak runtuh-runtuh gitu ya, diserang pun nggak mau runtuh. Tiba-tiba Rasul mengatakan seperti itu. Besok kemenangan akan diraih oleh seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dicintai Allah dan Rasulnya. Di tangannya kemenangan. Wah, sibuk para sahabat. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang sangat menjauh dari politik kekuasaan, mengatakan, walaupun aku benci untuk menjadi pemimpin, tapi hari ini aku sangat ingin menjadi pemimpin gitu. Kenapa? Karena Rasul sudah mengatakan apa? Di tangannya kemenangan. Dan Rasul mengatakan orang ini mencintai Allah dan Rasulnya, dan dicintai Allah dan Rasulnya. Gimana para sahabat tidak berebut dengan bendera itu? Makanya dijelaskan, fabatan nas yadhukuna lailatahum. Maka manusia pun di malam itu tidak bisa tidur. Kira-kira siapa yang pegang bendera ini? Ya. Ayyuhum yu'tah, siapa yang akan diberi? Falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kullahum yarju an yu'tah. Ketika di pagi hari mereka pun berbondong-bondong menemui Nabi SAW, harapan mereka satu di antara mereka yang memegang bendera itu. Setelah para sahabat berkumpul di tenda Rasul dan siap dipilih oleh Rasul untuk memegang bendera, rupanya Rasul mencari orang yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir ketika itu? Ali radhiyallahu anhu tidak hadir. Tiba-tiba Rasul mengatakan, aina Ali? Aina Ali? Mana Ali? Mana Ali bin Abi Thalib? Fakila, maka dikatakan, huwa yashtaki ainah. Rasul, dia sakit matanya parah, tidak bisa melihat, makanya dia tidak bisa datang kemari. Kata Nabi SAW, datangkan Ali kemari. Maka Ali pun dipapah menemui Rasul. Setelah di hadapannya, fabasaqa fi ainihi wa da'a lahu. Rasul pun meludahi kedua matanya, kemudian berdoa kepada akan kesembuhan. Fabari'a ka'allam yakun. Maka Ali pun sembuh dengan ludah Rasul sebagai mukjizat. Kemudian Nabi SAW menyerahkan bendera itu kepada Ali. Kau yang memimpin hari ini, kau yang memimpin perang hancurkan benteng Khaybar. Kemudian kata Nabi SAW, ya Ali, unfud ala rislik hatta tanzila bisahati. Pelan-pelanlah kau berjalan menuju musuh. Kalau sudah musuhmu berhadap-hadapan dengan kamu, ud'uhum ilal Islam, jangan kau serang dulu, ajak mereka masuk Islam dulu. Maksudnya ajak mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dulu. Wa'alimhum bima yajibu alaihi min haqqillahi ta'ala fi. Jelaskan kepada mereka kewajiban mereka kepada Allah. Fa wallahi, demi Allah kata Rasul, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kalau seandainya lantaran ceramahmu sebelum perang mengakibatkan orang itu dapat hidayah walaupun satu orang, itu lebih baik daripada unta merah untukmu. Maka Ali pun kemudian mendekati mereka dan berhasil merubuhkan gerbang. Kemudian diajak masuk Islam, mereka tak mau. Disuruh membayar jizyah juga mereka enggak mau. Akhirnya Ali pun membawa pasukan dan menghancurkan Yahudi, dan itulah kehancuran Yahudi terakhir, sehingga mereka tidak bisa lagi tinggal di kota Madinah selamanya. Dengan kekalahan orang Yahudi di Khaybar di tangan Ali atas perintah Nabi SAW. Syahidnya di sini adalah Ali radhiyallahu anhu diperintahkan Rasul sebelum menyerbu
untuk mendakwahkan tauhid. Dalam peperangan saja tauhid itu prioritas sebelum yang lainnya. Dari sini menunjukkan bahwa jihad itu bukan segala-galanya dalam Islam. Jihad itu bukan tujuan, tapi tujuan kita adalah mendakwahkan tauhid, bukan jihad. Tujuan kita ini berdakwah dengan lisan, bukan dengan fisik. Jihad itu nomor berapa? Nomor pertama itu berdakwah ke dalam tauhid dengan lisan kita. Tidak sebagaimana kemudian prasangka orang bahwa Islam ini agama bengis karena mengutamakan perang. Tidak. Rasulullah SAW tidak mengajarkan itu. Ya, perang ada dalam Islam, tetapi itu bukan prioritas pertama. Karena tujuan kita adalah mentauhidkan manusia agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita ambil beberapa faedah dari dua hadis ini. Hadis yang pertama yang bisa kita petik dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika Rasul mengutus Muad bin Yaman, Muad ke Yaman. Pertama, disyariatkan mengutus para dai ke daerah-daerah yang tidak tersentuh dengan dakwah. Penting sebenarnya mengutus para dai. Makanya kita harus membuat generasi anak-anak yang kelak di masa depan akan menjadi para duat. Cetak mereka sebanyak-banyak supaya bisa menyebarkan dakwah bukan hanya di perkotaan sampai ke pelosok-pelosok. Saya itu dahulu kenal waktu di Singapura, ada kawan orang Patani. Ya, kemarin waktu saya safar ke Perlis, ya, sempat saya masuk ke Thailand. Jadi Thailand itu ada beberapa kota yang mayoritas Muslim di perbatasan itu. Kota Ajai, kemudian 3 kalau salah, Ajai apalagi, kemudian satunya Patani yang paling banyak mayoritas di sana, banyak pesantren. Waktu saya di Singapura dulu, saya kenal seorang dai dari Patani itu. Walaupun ilmu pengetahuan agamanya mungkin tidak mumpuni karena dia tidak sekolah sampai keluar di luar negeri Timur Tengah, tetapi semangat dakwah mengislamkan orang-orang pedalaman luar biasa. Bahkan sudah tidak terjumlah berapa yang diislamkannya, saking banyaknya. Makanya dia buat persatuan mu'alaf di sana. Waktu itu saya bertanya kepada dia, kok bisa ya kamu mendakwahkan manusia, orang-orang pedalaman yang keras kepala itu, kok bisa mereka masuk Islam? Kira-kira apa kuncinya ya? Bisa nggak aku beritahu? Karena dia juga bahasa Melayunya orang Patani agak sulit dipahami juga, jadi kita menggunakan bahasa Arab lah. Jadi dia menceritakan bahwa saya ini sederhana Ustaz, gitu. Saya hanya masuk ke perkampungan-perkampungan, kemudian saya menyebarkan kartu nama. Kartu nama itu ya nama alamat kantor saya. Kemudian di belakangnya tentang keutamaan orang yang mengucapkan syahadat. Dan orang pun mengucapkan syahadat. Jadi saya nggak percaya, mana ada kartu bisa masuk Islam. Ya, masa bagi-bagikan kartu orang bisa langsung pindah agama, kan masuk di akal. Ya. Dia bilang, ya enggak mungkin lah dengan kartu saja Ustaz. Kartu itu saya sisipkan di sekantong beras, minyak, gula, telur, dan begitu seterusnya. Saya bagi-bagikan ke orang-orang pedalaman yang fuqara dan masakin itu. Baru mereka menerima dakwah. Berarti kan bukan kartu itu saja, karena sebakonya itu ya kan. Dari sini menunjukkan bahwa terkadang dakwah itu kan mesti harus punya strategis gitu maksudnya. Kenapa orang-orang Nasrani itu dia bisa menyebarkan Nasraninya sehingga banyak orang masuk Kristen? Karena mereka berdakwah dengan harta. Terutama ke daerah-daerah yang banyak kemiskinannya kan. Nah, kalau mereka bisa melakukan seperti itu, kenapa kita tidak? Bukankah memang cenderung manusia itu kepada harta? Boleh jadi sebabnya mereka masuk ke dalam Islam itu karena pengaruh harta. Tapi terkadang hidayah itu bisa merubah kok. Lama-lama betul-betul ikhlas dia. Seperti kata-kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, talabtul ilma li ajli dunya wa ya'bal ilmu alla an yakuna lillah. Dulu aku belajar itu karena urusan dunia. Setelah aku pintar, rupanya ilmu enggan diniatkan kecuali karena Allah. Mungkin awalnya karena dunia, bisa saja seiring berjalan akhirnya lillah, kan begitu. Tapi dari sini menunjukkan bagaimana Rasul mengirim para duat untuk berdakwah di mana-mana, menyebarkan Islam. Tapi tidak sembarang mengirim, harus orang yang punya pengetahuan supaya tidak sesat dan menyesatkan orang. Yang kedua, anna syahadat an la ilaha illallah awwal wajib wa hiya awwalu ma yud'a ilaihin nas. Bahwa tauhid adalah awal kewajiban, bukan hanya awal kewajiban, bahkan akhir daripada kewajiban. Dia awal dan akhir.
Tauhid itu harus merupakan awal kewajiban dan akhir kewajiban. Awal kewajiban karena dengan itu kita masuk Islam, akhir kewajiban karena dengan itu kita husnul khatimah. Man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Maka dia awal dan akhir kewajiban seorang muslim. Kemudian yang ketiga, anna makna syahadat an la ilaha illallah tauhidullah bil ibadah wa tarku ibadati ma siwa. Makna daripada tauhid la ilaha illallah artinya hanya mengesahkan Allah dalam ibadah dan tidak memberikan ibadah kepada selainnya. Jadi ketika solat kita hanya untuk Allah, puasa kita untuk Allah, haji kita untuk Allah, baca Quran kita untuk Allah, zikir kita untuk Allah, haji dan sedekah kita untuk Allah, sebutkan ibadah apapun kita serahkan kepada Allah, itulah hakikatnya kita telah mengamalkan la ilaha illallah. Dan ketika kita serahkan solat kepada selain Allah, sedekah kepada selain Allah, zikir kepada selain Allah, tawaf kepada selain Allah, maka anda belum mentauhidkan Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat, annal insan qad yakun qari'an wa huwa la ya'rif mana la ilaha illallah aw ya'rifuhu wa la ya'malu bihi ka hali ahli alkitab. Manusia terkadang dia seorang qari, mungkin dia Quran hafal, tapi belum tentu dia paham tauhid. Berapa banyak orang yang hafal Quran masih meminta-minta di kuburan, masih datang ke dukun, masih percaya dengan keramat, masih percaya dengan khurafat, padahal dia hafal Quran. Atau belum tentu orang yang mengetahui tauhid juga terkadang dia mengamalkan tauhid. Seperti ahli kitab, mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkannya. Sehingga terkadang ada orang yang sudah mengaji, kemudian dia diberikan musibah oleh Allah, penyakitnya parah. Dia sudah habis dananya untuk datang ke dokter. Tiba-tiba kemudian datang kawannya menceritakan, ada juga orang yang berobat sama orang pintar itu, seperti penyakitmu, sembuh loh dia di sana. Mulai dia terpikir tuh, boleh juga saya coba katanya. Kalau tidak sembuh ya tinggal tobat, kalau sembuh alhamdulillah kita juga tobat lagi gitu kan. Ada orang yang seperti itu sudah tahu dukun itu penipu, tapi karena terdorong penyakitnya ingin sembuh, kadang-kadang nggak peduli itu. Ya. Kemudian juga diantara faedahnya, anna mukhatabatal alim laysat ka mukhatabatil jahil. Mengajak bicara dengan orang yang memiliki pengetahuan dengan orang yang tidak punya pengetahuan itu berbeda. Makanya Mu'adz dikatakan oleh Rasul, engkau akan berdakwah kepada orang yang punya pengetahuan, ahli kitab, hati-hati. Rasul beritahu dulu bahwa yang kau dakwahi bukan orang biasa. Dari sini kita menunjukkan bahwa dakwah itu harus paham orang yang kita dakwahi. Kata Ali radhiyallahu an, qulu bi uqulikum. Katakan sesuai porsi akal manusia menerima dakwahmu. Jangan kemudian materi dakwah anak TK diberikan materi orang kuliahan atau sebaliknya. Ya, harus disesuaikan gitu ya antara masyarakat dalam berdakwah. Karena ada sebagian ustadz-ustadz muda baru jebolan pesantren gitu, lagi panas-panasnya ilmunya, nggak peduli masyarakat, dihantamnya semua kebatilan. Ya betul, terkadang disampaikan kebenaran, tapi kalau tidak punya strategis berdakwah, dia pula diusir dari situ. Sampai ada kisah cerita, ya ada seorang dai, ya ilmunya mungkin pas-pasan, dikirim ke pulau. Karena dia tidak punya strategis dakwah, yang taunya pokoknya dakwah harus mengingkari kemungkaran, yang syirik, yang bid'ah, yang apa, dibakar rumahnya ikhwan sama masyarakat, pulang kampung dia. Dakwah ini kan bil hikmah wal mau'idhah hasanah. Ada hikmah, ada mau'idhah hasanah kan itu. Tidak sembarang. Makanya Rasul mengatakan kepada Mu'adz, ini umat yang kau hadapi bukan sembarang umat loh. Rasul kasih tahu dulu. Maka ini tugas seorang dai harus jeli, mengambil tema, bermuamal dengan masyarakat. Tidak semua masyarakat itu, walaupun niat kita benar dengan bahasa yang salah bisa disalahkan. Makanya penting menghadapi masyarakat dengan metode. Wallahu a'lam, ini diantara bab yang kita kaji, bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang bertanya silakan. Ada kita subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.